Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Di sini kita akan langsung melihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan Sa dan Gemini dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi 15 hingga akhir Desember 2024 ya. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung sajalah kita mulai. Oke, di sana. Berikut ya. Ya. Berikut di situ. Berikut di situ. Ya. Di sana ada itu. Ada itu. Oh, loh. Iya. Kamu mau ngapain di sini? Untuk apa? Maksudnya ini kan kamu sini gitu. Ini gitu, baiklah ya. Jadi kalau melihat begini ya, energi dari Gemini-nya sendiri dengan pasangan Sah, ini hubungan sedang sangat tidak baik-baik saja gitu ya. Untuk beberapa situasi yang seperti ini tuh bisa udah lama, udah panjang gitu ya. Udah tahun-tahunan untuk beberapa ya. Udah tahun-tahunan. Ini bahkan bisa kayak sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Udah panjang lah gitu ya ceritanya. Untuk beberapa ya, tapi beberapa memang dari paling ekstrimnya kelihatan di bulan 8 kemarin ada mari nampak di situ tuh hubungan yang seolah-olah ini tuh satu sama lain sama apa ya, dianggap tidak berarti gitu. Jadi kayak keberadaan satu sama lain itu tuh dianggap seperti keberadaan angin-angin. Ada sih ada, tapi ya angin-angin lah kayak gimana ya. Nggak diapa-apain kan gitu, kalau angin-angin kan nggak diapa-apain. Nah di sana, jadi bisa dalam hubungan rumah tangga udah pisah ranjang, pisah rumah bahkan gitu ya, kalaupun masih dalam satu rumah gitu, tapi seperti tidak berlakon sebagai suami istri gitu ya. Lakonnya di situ tuh ya lu gue gitu loh sana ya. Jadi beberapa bahkan kalau mari lihat sedang dalam proses gitu ya, proses menuju ke perceraian. Kalau ini udah rumah tangga, sedang apa itu tuh sudah cari-cari mana pengacaranya gitu ya. Beberapa mungkin sudah melayangkan gugatan gitu ya. Beberapa sudah masuk ke putaran pengadilan keberapa gitu ya di sana. Jadi beberapa kayak hanya nunggu detik-detik turunnya putusan hakim gitu. Walaupun di pengadilan ada jalur mediasi gitu ya, tapi mediasi itu mari lihat bisa kayak gagal gitu. Soalnya ada kekeh gitu ya. Ada kekehnya niatan pasangan Sah untuk menyelesaikan sajalah cerita dramatis relationship ini gitu ya. Jadi kayak nggak optimis lagi gitu loh si pasangan Sah kalau memang hubungan ini tuh akan bisa mereka lakoni lebih baik di sepanjang hari-hari berikutnya gitu ya. Lebih kayak kelihatan banyak kerugiannya gitu loh ya. Banyak kerugiannya kalau hubungan ini tuh masih dipertahankan di sana gitu. Jadi kayak arti dari relationship ini di matanya pasangan Sah itu tuh udah minus gitu. Bukan hanya kosong gitu ya, tapi udah minus banget
gitu. Udah yang kayak ketemunya itu tuh sama pikiran-pikiran negatif aja tentang relationship ini, situ ya. Dan tentu dia dengan kebijaksanaannya menganggap bahwa bersama tetapi seperti berada di neraka gitu ya. Untuk apa gitu loh. Kehidupan satu kali kok gitu ya, malah kayak kejebak gitu loh. Jika berpisah ya mungkin dia akan bisa ketemu sama pria lain yang lebih selaras atau wanita lain yang lebih selaras dengan dia, atau dia bisa seperti yang walaupun dalam kesendirian dia bisa lebih sehat secara lahir dan batin gitu ya, bisa lebih fokus pada cita-cita, harapan-harapan yang mau dikejar, target-target yang mau diburu gitu ya. Nah di sana jadi yang kayak nggak mau gitu loh memperpanjang-panjang nafas dari relationship ini gitu. Sebaik-baiknya keputusan ya ini selesai, dititikkan sajalah historinya, cerita antara dia dengan Gemini gitu ya, untuk bisa membuka chapter baru dalam kehidupan masing-masing. Nah seperti itu ya. Jadi di situ tuh bisa itu tuh yang kayak udah menolak ketemu sama Gemini gitu ya, baik itu pertemuan fisik secara langsung kah atau melalui jalur media elektronik gitu ya, chattingan kah, teleponan kah. Mari lihat di situ tuh dia bisa udah kayak jauh aja gitu ya, udah dia close, sudah dia tutup di sana, walaupun mungkin untuk beberapa nggak pakai cerita blokir gitu ya, tapi di situ tuh sangat enggan untuk terjadi interaksi antara dia dengan Gemini di situ gitu ya. Jadi kayak seperti dia ngeliat hubungan ini tuh stuck gitu, dan stucknya relationship ini itu stuck di kondisi yang mengenaskan gitu loh ya. Kalau stucknya di situ tuh dalam kondisi yang baik-baik saja itu masih aman gitu ya, tapi ini tuh ngelihat stucknya kok membuat emosi ini tuh seperti nggak karu-karuan, pikiran ini tuh kok jadi seperti berantakan gitu ya. Di sana jadi nggak dapat nilai hubungan ini di matanya, tidak dapat nilai plus gitu ya, hubungan ini di matanya si pasangan sah di sana itu ya. Jadi ini tuh bisa kayak roommate ya, untuk beberapa roommate, jadi seperti yang tinggal satu tempat gitu ya, tetapi tidak ada urusan internal, nggak ada urusan pribadi, tak ada keintiman antara mereka berdua situ ya. Ya mungkin kalau sebagai parent gitu ya, untuk anak-anak bisa aja memang mereka itu tuh masih memegang kuat gitu ya peran itu. Namun ya tadi, jika sebagai pasangan kekasih suami istri, di sana tuh sudah ceritanya nihil gitu. Dan Taurus pun mari lihat ya begitu juga gitu. Taurus, Gemini gitu ya. Gemini juga ya seperti itu gitu dengan si pasangan sah. Dan tapi gini ya, daripada Gemini memang si pasangan sah yang lebih ngotot gitu ya, lebih ngotot kondisinya dia dengan Gemini ini ya seperti ini gitu loh. Tidak seperti pasangan gitu ya. Tidak seperti pasangan asmara, dia lebih ngotot. Kalau Gemini mari lihat ya sebenarnya masih ada gitu ya, masih ada keinginan untuk melanjutkan kembali kisah ini gitu loh ya, melanggengkan relationship dengan si pasangan sah. Sebenarnya masih ada diam-diam di sana, tapi ya melihat gitu ya bagaimana niatan dari si pasangan sah, gerak-gerik si pasangan sah datang di situ tuh, ya sudahlah gitu ya, ya sudahlah di sana, ya udahlah gitu ya. Padahal ya sebenarnya ya masih ingin bersama, apalagi kalau di sini tuh belum ada ceritanya gugatan-gugatan perceraian ya. Kalau hanya secara internal dingin gitu ya, sebenarnya di sana itu tuh lebih kuat gitu keinginannya Gemini
maunya relationship dengan pasangan saya ini tuh perlahan-lahan berubah gitu ya. Mereka kembali harmonis, kembali saling cinta gitu ya. Nah di sana kembali saling sayang di sana gitu loh. Tapi untuk sementara ini harapan yang demikian nampaknya hanya akan dipendamnya Gemini aja gitu ya, dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia gitu. Lebih akan menampakkan gitu loh, lebih akan menampakkan bahwa ya udah, ya kita kayak gini aja, ya udah kita pisah aja gitu ya, ya udah ya kamu aku gitu ya. Jadi kayak ada ruang privacy, lagi-lagi Mari bilang seperti ada ruang privacy, hidupmu hidupku gitu loh di sana. Jadi dalam menghabiskan hari-hari mereka berdua itu tuh ngurus urusan masing-masing di sana ya. Tidak bersahabat model relationship ini, tidak bersahabat gitu ya. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan bahwa ini ya, karena kan energi di badan kan negatif ya, pikiran dan perasaan tuh negatif gitu. Tidak tertutup kemungkinan ini tuh sesekali memang masih mau adu-adu argumen di situ ya. Kalaupun ada interaksi di sana, bukan interaksi saling bilang sayang, saling bilang cinta, tetapi interaksi menunjukkan kebencian, kemarahan, kekecewaan, ketakutan dan sebagainya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya saling sinis-sinisan gitu ya, saling sinis, saling menyindir gitu ya, atau secara frontal kenceng-kenceng tuh suara gitu ya, geger gitu ya, untuk beberapa di sana geger gitu. Makin geger hubungan ini, makin sering saling sindir, semakin kuat di sana itu tuh kebencian situ ya. Jadi kayak hubungannya Gemini dengan pasangan Sa ini bisa seperti penyakit kanker gitu loh ya. Makin lama kok kayak makin membuat relationship ini tuh tidak sehat gitu ya, mengkuras habis-habisan energi di sana gitu ya. Jadi walaupun Gemini di situ masih ada keinginan untuk melanjutkan relationship dengan pasangan Sa, tapi ya energi itu tuh tidak besar sehingga tidak berdampak ya untuk merubah hubungan mereka berdua ini tuh ke arah yang lebih baik di situ ya. Apalagi itu kan di sini tuh hanya kayak nyimpen aja akhirnya ya, punya keinginan tapi disimpan keinginan itu. Jadi ya nggak ngelakuin sesuatu secara berbeda, tentulah hasilnya ya gitu-gitu aja. Kalau mau hasil berbeda kan ada ya berikut dengan sikap dan tindakan. Misalnya nggak usah lah bersikap apakah itu tuh beliin emas berlian, beliin mobil, berucap-ucap kata-kata cinta, mesra, sayang, kan enggak juga ya. Itu kan bisa dimulai dengan introspeksi diri, bisa ya mulai dengan ini ya, pikiran saja dulu gitu ya, pikiran yang baik, pikiran yang benar gitu ya. Jangan hanya mencari salah-salahnya saja gitu. Karena dalam relationship ini tuh bisa ini tuh berubah ya, dari pelaku menjadi korban, merasa diri korban gitu ya. Biasa banget di situ kalau Mari lihat ceritanya rumah tangga gitu. Kita seseorang ngelakuin kesalahan, tapi kemudian ketika diintervensi sama korban, nah langsung berubah menjadi korban gitu ya, playing victim di sana ya. Nah ketika keduanya merasa menjadi korban, akhirnya bales-balesan gitu ya, kamu nyakitin aku, bales nah, gitu ya. Jadi nggak selesai gitu, dan makin merembet kemana-mana urusan balas-balasan ini seperti itu ya. Oke, baik, jadi sedang tidak baik-baik saja di situ. Sekarang kita akan lihat bagaimana energinya Gemini dengan
perselingkuhan. Wow. Oke. Yup. Aha. Oke. Situ gitu. Ya. Jadi ini tuh gini ya, kalau Mari lihat. Ternyata Gemini ini juga dengan hubungan bersama pasangan selingkuhannya itu tuh tidak lebih baik ya. Tidak lebih baik. Di sini tuh pun Mari lihat ada kekacauan ada gitu ya. Jadi seperti kayak ini maaf aja ya, kayaknya memang energi Gemini yang Mari tarik ini tuh gambaran energi troublemaker ya, pembuat masalah gitu ya, nampaknya di sana. Gemini kemana-mana itu tuh seperti terutama urusan percintaan, apa kayak dia ada trauma ya, karena di sini tuh kayak lebih seneng gitu loh, nyakitin daripada menyayangin gitu ya, lebih seneng gitu, kayak bisa menekan orang itu tuh kok kayak datang rasa puas gitu ya, ada rasa bangga di sana. Jadi Mari lihat mungkin itu tuh memang Gemini banyak problemnya ini gitu ya, entah itu dari pengasuhan, biasanya sih dari pengasuhan ya, pengasuhan yang tidak baik gitu loh. Jadi waktu kecil itu tuh atau semasa remaja gitu ya, itu tuh jadi korban oleh sistem parenting gitu ya. Jadi ketekan gitu di dalam diri, ketika dewasa apa yang tertekan itu tuh dikeluarin gitu loh. Nah, makanya di sana itu tuh yang kayak bisa tega gitu ya, bisa tega menjadi sebuah kesenangan gitu. Kalau bisa bikin orang lain nangis, bisa bikin orang lain merasa bersalah gitu ya, bisa bikin orang lain lemah tak berdaya, mengintimidasi. Wah, suka banget gitu. Mari lihat ya energi Gemini-nya. Seneng banget kalau bisa mengintimidasi orang gitu ya. Ada ego yang ingin menjadi raksasa gitu. Tapi tentu saja hal ini tuh pasti bukan dengan kesadaran ya. Ini tuh tidak sadar, karena kalau manusia yang sadar pada kehidupan itu gak akan tega ya ngerugiin orang lain, nyakitin orang lain, itu tuh gak tega. Tetapi kalau alam bawah sadar itu tuh bisa mengerikan gitu ya, mengerikan, monster gitu ya. Nah, jadi itu yang Mari lihat di sini. Kok rasa-rasanya bikin cenat-cenut kepalanya si selingkuhan. Itu tuh jadi hobi gitu ya, jadi hobi Gemini ini. Mari tangkap, walaupun mungkin dia punya alasan gitu ya, dia punya alasan bahwa katakanlah wajarlah aku kayak gitu lah, dia pun seperti itu gitu ya. Alah, ngapain juga lah serius-serius, ini kan hubungan perselingkuhan saja pun gitu ya. Itu lucu-lucuannya aku aja. Alah mak, lucu-lucuan kok bisa nyakitin gitu ya. Kadang ironis gitu kan. Lucu-lucuan aja kok, bercanda aja kok aku kayak gitu sama dia. Nggak serius kok aku mau nyakitin dia. Bercandanya aja nyakitin ya, apalagi kalau beneran nyakitin gitu ya. Di situ ya. Jadi ini tuh tidak tertutup juga kemungkinan Mari lihat Gemini dia bukan hanya berselingkuh dengan satu orang, tapi ini tuh setidaknya gagasan-gagasan ya, walaupun saat sekarang untuk beberapa masih ada cuman satu nih pasangan selingkuhan, tapi gagasan untuk membuka cabang baru ada nih. Di sana, karena butuh kesenangan sebanyak-banyaknya gitu ya, butuh kesenangan sebanyak-banyaknya. Situ kalau bisa dapat 1000 ngapain terima cuman 2 gitu, ya udah 1000 aja diembat sekalian gitu ya, nanggung gitu loh di sana. Tapi ya itu juga dalam bentuk
salah satu upaya gitu loh untuk bikin si selingkuhannya ini atau orang lain gitu ya, orang lain ini tuh merasa tidak berarti, ya, membuat seseorang menjadi kecil, tidak berharga, tidak mulia, gitu ya. Itu kan melihat seseorang memperlakukan kita tidak mulia, itu kan sakit kita ya. Bukan soal itu adalah ego pride, tidak. Jiwa sejatinya kita itu kan tahu gitu loh, bahwa wah, aku aja makhluk yang diciptakan Tuhan nih. Gembar-gembornya aku ini tuh, ras dari manusia ini tuh ya paling terbaik di antara ciptaan Tuhan di bumi gitu ya. Kok aku diginiin? Nah, itu kan jadi pedih. Nah, jadi kayak Gemini tetap bisa udah dimainkan aja di arah sana gitu ya. Gitu. Tapi kalau mari tangkep energi dari si selingkuhannya Gemini ini tuh kayak masih mau tetap gitu ya sama Gemini gitu. Kalau si pasangan sah sudah mau melepas, nah kalau selingkuhan itu tuh ya udah mainkan lagi gitu ya. Jadi energi untuk menghadapi dramatisnya Gemini ini tuh masih ada gitu loh, masih sanggup lagi untuk main-main di sini. Mari lihat gitu ya, masih sanggup. Jadi ini tuh ceritanya jadi kayak love language-nya mereka. Mari lihat ya, seperti love language, jadi seperti bahasa cinta ya. Atau itu tuh jadi kayak nggak bisa dibilang itu bahasa cinta, nggak boleh, karena nggak ada peragaan cinta di sana. Pola gitu ya, ini tuh bisa jadi kayak yang pola hubungan mereka berdua gitu loh ya, saling balas-balasan dalam sikap yang menyakitkan gitu ya, saling balas-balasan di situ, soalnya punya alasan gitu loh, punya alasan untuk membenarkan pola yang seperti ini bisa cocok untuk menjadi gambaran perjalanannya mereka berdua. Nah, kayak gitu ya. Dan ya menurut mereka berdua ini tuh malah sama-sama seru juga yang kayak ginian ya. Seperti mungkin ini tuh kalau dianalogikan kayak dua orang mungkin lagi di ring tinju gitu ya, lagi gulat bebas gitu ya. Kalau kita lihat olahraga sport yang martial itu namanya, saling tonjok, patah gigi, lebam mata gitu kan. Apa tuh namanya? Kan keras banget gitu ya, tetapi bisa dinikmati oleh player gitu ya, bisa dinikmati oleh si pemain itu. Nah, kira-kira gitulah relationship-nya Gemini dengan selingkuhannya ini gitu ya. Memang mungkin bilangnya alah dramatis banget Cici Mari, ngapain dibikin analoginya dengan orang yang bertinju. Iya, memang mungkin agak-agak dramatis sedikit ya, tapi kira-kira gitulah, saling melukai tapi ada kenikmatan tersendiri di sana gitu ya. Poinnya di sana ya, saling serang, saling tusuk, saling ngapain gitu ya, saling cuek, saling treatment apa gini, bikin cemburu gitu ya. Kok kayaknya asik banget gitu lah ya, bisa bikin meringis sekaligus tertawa gitu. Iya, meringis kan gitu ya, meringis antara kesakitan sama ketemu gitu sama leluconnya gitu ya, dark joke ya. Kalau mari lihat ada dark joke di relationship mereka. Dark joke apa, kalau mungkin secara harfiahnya dark joke itu tuh lelucon gelap gitu ya, lelucon yang aneh gitu ya kayaknya ya, itu artinya. Nah, gitulah model mereka. Jadi kayak yang sama-sama seneng di sana ya, sama-sama seneng dengan model hubungan yang seperti ini. Mari lihat. Oke, baik. Untuk beberapa ini nampaknya Mari ini sudah ada ceritanya pernikahan ya. Jadi dengan selingkuhan
nggak bisa benar-benar ini tuh dibilang selingkuhan gitu ya, karena sudah ada di sana berikut dengan legalitasnya gitu ya. Kalau di hadapan agama ini tuh bisa sahih gitu ya, sah di depan agama gitu di sana. Atau ya mungkin juga di sana legalitas negara juga bisa sudah dapat pengakuan, soalnya di sini tuh juga bercerai kan, berpisah di sini ya. Jadi ya mungkin saja di sini tuh pokoknya kalau Mari lihat sudah ada kesahan relationship ini, Mari nampak di situ ya. Jadi ya memang agak-agak keras untuk di rentang 15 hingga 20 hingga akhir Desember ya, relationshipnya Gemini dengan selingkuhan. Tapi energi yang seperti ini memang masih bisa berubah ya, masih bisa berubah-berubah gitu. Jangan-jangan sebelum tanggal 15 boleh jadi ya hubungan ini lebih banyak ketemu sama happy-nya, sama senangnya, sama sayang-sayangnya gitu ya. Namun ya namanya lah lika-liku hidup ya, saat ini happy, besok sedih, besok gembira, besok ketemu masalah kan gitu-gitu ya. Nah boleh jadi ya memang ini tuh menjadi bagian dari bunga-bunga perjalanannya Gemini dengan selingkuhan. Dalam bacaan Gemini dengan pasangan sah, di situ hadir energi dari Pisces, berikut ada energi dari Leo, ada energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Gemini masuk Virgo, hadir energi dari Sagittarius Pisces, berikut energi dari Taurus. Di pembacaan Gemini dengan pasangan sah, Pisces ada, kemudian Libra ada, kemudian Cancer ada, Gemini ada energi dari Scorpio Aries, berikut ada energi dari Capricorn di situ, energi Aquarius ada di sana ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.